Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu, setiap orang pasti pernah merasa bingung, kehilangan arah, atau bahkan gak tahu harus cerita ke siapa. Nah, disitulah peran guru bimbingan konseling hadir, bukan sekadar memberi nasihat, tapi mendengarkan dengan hati, memahami tanpa menghakimi, dan membimbing agar setiap siswa bisa menemukan versinya yang terbaik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Putri Akatineng, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka, dengan NIM 2415013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam bimbingan konseling, yaitu program BK di Sekolah Menengah Pertama. Sebelum masuk ke materi utama, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang UHAMKA, khususnya program studi bimbingan dan konseling. UHAMKA adalah kampus yang sudah berakreditasi unggul yang terletak Fakultas FKIP di Jalan Tanah Merdeka nomor 20 Ciracas, Jakarta Timur. Tentunya berada di lokasi yang strategis, mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum, dan didukung dengan fasilitas belajar yang lengkap, mulai dari ruang kelas modern, perpustakaan yang nyaman, laboratorium mikrokonseling, hingga lingkungan kampus yang aman dan kondusif untuk belajar. Bagi saya, UHAMKA adalah tempat yang mengajarkan arti sebenarnya dari menjadi seorang pendidik. Di sini, kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga dibimbing untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Di Prodi BK UHAMKA, kami dibentuk untuk menjadi konselor profesional yang berkarakter Islami, berempati tinggi, dan siap hadir membantu peserta didik berkembang secara optimal baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang paling saya banggakan adalah setiap pelajaran di BK selalu relevan dengan kehidupan nyata. Salah satu contohnya yaitu materi tentang program layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama, yaitu SMP, topik yang akan saya bahas kali ini. Jadi, kamu mau berkembang jadi calon pendidik atau konselor profesional? Yuk, pilih Prodi BK UHAMKA, lingkungan belajar suportif, dan peluang karirnya terbuka. Prodi BK UHAMKA adalah pilihan yang setelah mengenal kampus UHAMKA, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai program BK di Sekolah Menengah Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan layanan profesional yang diberikan di sekolah untuk membantu siswa mengembangkan diri, mengatasi masalah, serta menyesuaikan diri secara sosial, emosional, akademik, dan karir. Di tingkat SMP, layanan bimbingan konseling atau BK memiliki peran yang sangat penting karena siswa berada pada masa transisi menuju remaja awal. Pada masa ini, mereka mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, program BK di SMP dirancang untuk mendampingi siswa dalam mengembangkan potensi, mencegah masalah, serta membantu mereka merencanakan masa depan. Program BK di SMP terdiri dari 4 komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Selengkapnya, mari saya bahas. Sebelumnya saya ingin membahas mengenai pengertian program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling adalah rangkaian layanan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang disusun oleh guru BK untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan karir. Sebelum ke pembahasan utama, di sini ada alasan mengapa program BK penting di sekolah. Program BK sangat penting di tingkat sekolah menengah pertama karena siswa SMP berada pada masa transisi perkembangan dari anak-anak menuju remaja awal. Pada masa ini, mereka mengalami banyak perubahan yang membutuhkan pendampingan. Berikut alasan lengkapnya. Yang pertama ada masa SMP adalah fase perubahan terbesar dalam hidup anak-anak. Siswa SMP mengalami perubahan secara fisik yaitu pubertas. Contohnya, seorang siswa laki-laki mulai tumbuh lebih tinggi dengan cepat dan suaranya berubah menjadi lebih berat. Ia merasa canggung saat harus berbicara di depan kelas karena suaranya kadang masih pecah. Jadi membuat dia merasa tidak percaya diri. Atau contoh lain, seorang siswi mulai mengalami menstruasi pertama saat sedang berada di sekolah. Ia merasa panik dan malu, lalu meminta bantuan guru BK atau teman dekatnya. Kemudian, secara emosi,
siswa merasa lebih sensitif. Contohnya, seorang siswa mudah tersinggung hanya karena gurunya menegur sedikit, lalu ia merasa ditekan, padahal maksud guru hanya mengingatkan. Atau contoh lain, seorang siswi menangis karena nilai ulangannya lebih rendah dari harapannya. Lalu ada sosial, ingin diakui teman. Contohnya, seorang siswa ikut-ikutan gaya berpakaian atau hobi teman sekelompoknya agar dianggap keren dan diterima. Contoh lainnya, ada siswa yang mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman daripada keluarga karena ia merasa kelompok pertemanannya sangat penting. Yang terakhir ada cara berpikir, mulai ingin mandiri. Contohnya, seorang anak mulai ingin mengerjakan tugas tanpa ada bantuan orang tua atau lebih suka mengatur jadwal belajarnya sendiri. Kemudian contoh lain, seorang siswi mulai berdiskusi tentang cita-citanya dan memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya, bukan sekedar ikut pilihan teman. Maka dari itu, guru BK penting untuk membantu mereka memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Yang kedua ada mencegah masalah perilaku dan pergaulan. Di usia SMP, anak-anak rentan dibully atau membuli, lalu ikut-ikutan teman, kecanduan game, terpengaruh media sosial, kehilangan kontrol emosi. Nah, program BK berperan sebagai pencegah awal agar hal-hal negatif tidak berkembang menjadi masalah besar. Yang ketiga, ada membantu siswa menemukan cara belajar yang tepat. Di usia SMP sering mengalami malas belajar, sulit fokus, nilai turun, tidak tahu cara belajar yang efektif. Di sini, program BK memberikan bimbingan belajar, manajemen waktu, gaya belajar, dan motivasi. Contoh nyata mengenai pembulian di sekolah yang dimana video siswa SMP di Donggala diduga melakukan perundungan di ruang kelas. Berita ini menjelaskan bahwa ada 3 siswi perundungan dikeluarkan, lalu pihak kepala sekolah meminta maaf. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di luar sana masih banyak sekali mengenai pembulian dan dibully. Di sini juga saya ada contoh mengenai anak yang sulit belajar dan malas belajar karena terpengaruh oleh gadget dan juga bermain game. Jadi membuat mereka malas untuk belajar. Selanjutnya, yang keempat, membantu siswa mengenali diri, yaitu minat, bakat, kepribadian. SMP adalah awal di mana siswa menemukan hobi, mengenal potensi, menentukan cita-cita awal. Maka dari itu, guru BK membantu siswa mengenali siapa dirinya dan apa yang cocok untuk masa depannya. Yang kelima, mengurangi kecemasan dan masalah emosional. Banyak siswa SMP merasa minder, takut presentasi, tidak punya teman, cemas menghadapi perubahan. Maka di sini BK memberikan konseling individual supaya siswa tidak merasa sendirian. Yang keenam, membangun keterampilan sosial dan karakter. Program BK memperkuat yang pertama kemampuan berkomunikasi, empati, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, etika pergaulan terhadap siswa. Keterampilan sosial ini penting untuk kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketujuh, sebagai pendamping untuk menghadapi pubertas. Perubahan pubertas sering membuat siswa di antara lain bingung dengan tubuhnya, malu bertanya, salah mengartikan informasi. Maka BK memberikan edukasi yang tepat, yang sehat, dan aman tentang perkembangan remaja. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, membantu siswa merencanakan pendidikan lanjutan. Akhir SMP, siswa harus memilih sekolah SMA-nya, SMK, maupun MA. Maka di sini siswa juga perlu mengenal minat dan tujuan hidup. Program BK memberi bimbingan karir awal agar siswa tidak salah memilih. Lalu kita akan masuk pada pembahasan utama kita, yaitu program bimbingan konseling di sekolah menengah. Program BK di tingkat SMP terdiri dari 4 komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, layanan dukungan sistem. Di sini yang pertama ada layanan dasar, yaitu basic service. Layanan dasar diberikan kepada seluruh siswa sebagai upaya pencegahan dan pengembangan potensi diri. Isi layanan dasar meliputi ada layanan orientasi,
yaitu membantu siswa baru memahami lingkungan sekolah, aturan, fasilitas, dan peran guru BK. Tidak hanya itu juga, layanan orientasi juga bisa dicontohkan sebagai misalnya ada penyuluhan dari universitas lain atau dari organisasi lain ke sekolah. Yang selanjutnya ada layanan informasi seperti materi cara belajar efektif, kesehatan remaja, pubertas, manajemen waktu, dan pencegahan bullying. Lalu membimbing kelas, yaitu guru BK masuk ke kelas untuk memberikan materi, pengembangan diri, komunikasi, motivasi, dan etika pergaulan. Layanan dasar bertujuan memberikan bekal keterampilan dasar yang dibutuhkan siswa untuk berkembang secara optimal. Nah, di sini ada contoh orientasi yang dilakukan oleh sekolah, yaitu di mana siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, begitupun menginformasikan bagaimana visi misi sekolah, juga lingkungan yang berada di sekolah. Di situ juga terlihat bahwasanya guru-guru atau sebagian kakak kelas yang menginfokan beberapa informasi mengenai sekolah. Begitupun ada speaking agar anak-anak tidak terlihat bosan, dan ada informasi-informasi yang disampaikan. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif diberikan kepada siswa yang sedang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan segera. Isi layanan ini meliputi konseling individual, yaitu untuk menangani masalah pribadi berupa akademik, sosial, maupun emosional setiap individual yang dialami setiap siswa. Selanjutnya ada konseling kelompok, yaitu untuk siswa yang memiliki masalah atau kebutuhan serupa, misalnya kelompok anti bullying atau peningkatan percaya diri, tentunya ya dilakukan secara kelompok. Selanjutnya ada kunjungan rumah atau disebut juga home visit. Nah, kunjungan rumah ini jika diperlukan untuk memahami kondisi keluarga. Jadi, guru BK itu mendatangi rumah siswa. Yang terakhir ada konferensi kasus, yaitu diskusi dengan wali kelas, guru mapel, atau orang tua untuk mencari solusi terbaik. Nah, layanan responsif ini membantu siswa merasa didengarkan, didampingi, dan mendapatkan solusi yang tepat. Lalu ada contoh dari bimbingan individual, di mana guru BK dan murid melakukan konseli bersama secara tatap muka, di mana guru BK ini menanyakan atau melihat permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Berikutnya ada contoh dari bimbingan kelompok seperti apa. Bisa dilihat bahwasannya guru BK memulai dengan perkenalan dengan cara yang menarik agar siswa tidak terlihat bosan. Lalu di sini juga guru BK mengenalkan terlebih dahulu asas-asas dalam bimbingan kelompok. Lalu di sini juga guru BK memberikan ice breaking agar tidak terlihat tegang dan siswa mau lebih terbuka terhadap guru BK. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan ini mendampingi siswa dalam perencanakan masa depan sesuai potensi dan minatnya. Isi di dalamnya yaitu ada mengenal minat dan bakat, membuat target belajar, memahami gaya belajar, merencanakan pilihan sekolah lanjutan seperti dari SMP ke SMA, SMK, dan MA. Yang terakhir ada membangun cita-cita dan orientasi masa depan. Di layanan ini sangat penting agar siswa SMP memiliki arahan dan tujuan yang jelas. Yang keempat, layanan dukungan sistem. Layanan ini mendukung kelancaran program BK secara keseluruhan. Isi layanan ini meliputi kerjasama antara guru BK dengan guru mata pelajaran dan wali kelas, komunikasi dengan orang tua, administrasi bimbingan dan konseling seperti data siswa dan catatan konseling, kegiatan pencegahan bullying dan kekerasan, seminar dan workshop, misalnya seminar kesehatan remaja atau literasi digital. Dukungan ini
Dukungan sistem ini memastikan semua layanan BK berjalan terencana dan efektif. Nah, dalam program BK pada sekolah menengah, di sini juga ada yang namanya program tahunan BK SMP. Biasanya dalam 1 tahun, pelayanan BK ini mencakup yang fokus ada adaptasi, pencegahan, dan identifikasi awal yang berisi orientasi siswa baru, yaitu kegiatan untuk membantu siswa baru mengenal sekolah, aturan-aturan sekolah, guru-guru, fasilitas, budaya sekolah, dan peranan layanan BK. Tujuannya agar siswa cepat menyesuaikan diri. Selanjutnya ada layanan informasi belajar. Guru BK memberikan materi tentang cara belajar efektif, manajemen waktu, teknik mencatat, strategi menghadapi tugas, dan membangun motivasi belajar. Kemudian berisi pencegahan bullying misalnya, yaitu program edukasi mengenai apa itu bullying, dampaknya, cara pencegahannya, dan bagaimana melaporkan kasus. Termasuk kampanye anti-bullying agar sekolah aman dan nyaman. Lalu ada konseling individual, yaitu layanan tatap muka yang diberikan kepada siswa yang memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun emosional. Guru BK membantu siswa menemukan solusi dan strategi menghadapi masalah. Yang terakhir, deteksi minat dan bakat, yaitu layanan untuk membantu siswa mengetahui apa yang mereka sukai, kemampuan yang menonjol pada diri mereka, dan potensi yang bisa dikembangkan. Contoh layanan singkatnya, mengisi tes minat dan bakat, misalnya tes kepribadian atau tes kemampuan. Wawancara singkat dengan guru BK tentang hobi, pelajaran yang disukai, dan aktivitas yang membuat siswa bersemangat. Lalu ada observasi perilaku siswa di kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Lalu pelayanan BK di semester 2, yaitu fokusnya terhadap pengembangan, pemilihan sekolah lanjutan, dan pendampingan yang berisi perencanaan pendidikan lanjutan, yaitu BK membantu siswa memahami pilihan SMA, SMK, atau MA dan mengenal jurusan, serta menyesuaikan pilihan dengan minat dan kemampuan. Ini mempersiapkan mereka setelah lulus SMP tentunya. Lalu ada seminar pubertas, yaitu memberikan edukasi tentang perubahan fisik, mental, dan sosial pada masa remaja, serta bagaimana menghadapi pubertas dengan sehat dan benar. Lalu ada pendampingan siswa bermasalah. Guru BK memberikan bimbingan khusus pada siswa yang mengalami masalah belajar, konflik pertemanan, emosi tidak stabil, atau masalah disiplin. Lalu ada home visit, yaitu kunjungan rumah. Kunjungan yang dilakukan guru BK ke rumah siswa untuk memahami kondisi keluarga, lingkungan, dan faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku atau masalah siswa di sekolah. Yang terakhir, pada semester 2 ini yaitu evaluasi program BK, yaitu mengukur keberhasilan seluruh kegiatan BK selama 1 tahun. Tujuannya untuk melihat apakah program efektif dan apa yang perlu diperbaiki untuk tahun berikutnya. Pada pembahasan ini ada tujuan umum program BK di SMP. Secara keseluruhan, program BK bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang tadi telah kita jelaskan, yaitu mencegah masalah belajar dan perilaku, membantu siswa memahami diri sendiri, membangun karakter yang positif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas bullying. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan konseling di sekolah menengah pertama merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada perkembangan pribadi, sosial, emosional, dan perencanaan masa depan siswa. Melalui 4 komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem, guru BK berperan sebagai pendamping yang membantu siswa memahami diri, mengatasi masalah, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan pilihan pendidikan lanjutan. Program BK di SMP dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa mampu beradaptasi, belajar dengan efektif, berhubungan dengan baik dengan teman sebayanya, serta memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Dengan demikian, dengan keberadaan program BK tidak hanya membantu siswa melewati tantangan masa remaja awal, tetapi juga menjadi fondasi
bagi pembentukan karakter dan masa depan mereka. Terima kasih banyak telah mengikuti penjelasan saya sampai akhir. Semoga materi ini tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang betapa pentingnya peran bimbingan dan konseling di tingkat SMP. Saya berharap video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mempelajari layanan BK di sekolah. Ada pantun dari saya, ke pasar baru membeli jamu, sekalian beli buah berwarna ungu. Jika ingin maju dan bertemu mimpi-mimpimu, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Pantun kedua dari saya, ke warung beli keripik kaca, pulangnya malah beli es teh dulu. Kalau mau jadi guru BK yang keren dan gak banyak drama, kuliah aja di UHAMKA. Ilmu dan masa depan bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.